sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai perenungan kita di pagi hari. Dan hari ini saya masih membicarakan tentang perumpamaan Tuhan Yesus. Nah, perlu kita ketahui kurang lebih ada 40 perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan ketika Ia ada di dalam dunia ini, di mana pelayanannya, pekerjaannya yang Dia kerjakan di dalam dunia ini ketika Dia datang untuk menyelamatkan kita manusia. Yesus selalu mengajar dengan menggunakan perumpamaan. Dan salah satu perumpamaan yang saya ingin bagikan kepada kita ini adalah satu perumpamaan yang jarang sekali kita dengarkan. Ya, perumpamaannya tentang anak-anak yang duduk di pasar. Ya, perumpamaan ini ditulis dalam kitab Matius maupun kitab Lukas. Ya, yang di dalam Matius pasal yang ke-11 tercatat ayat yang ke-16 sampai 19, dan dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 31 sampai 35. Mari hari ini saya akan membacakan dalam Injil Lukas ya, pasal yang ke-7 ayat 31 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan.
kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Bapak Ibu, kita telah membaca kebenaran firman Tuhan dalam kitab Injil Lukas pasal 7 ayat 31 sampai 35. Nah, dikisahkan kepada kita Yesus menyampaikan satu perumpamaan. Dia mengatakan kepada angkatan saat itu, dikatakan bahwa dengan apakah aku dapat menceritakan atau samakan tentang angkatan ini, dan Alkitab menceritakan Yesus diumpamakan seperti anak-anak yang duduk di pasar. Nah, Bapak Ibu, saya merenungkan kembali akan kisah ini, di mana kenapa Yesus menyampaikan perumpamaan ini yang disamakan dengan anak-anak yang duduk di pasar. Nah, dan perumpamaannya itu dikatakan kepada kita pada ayatnya yang ke-32, dikatakan bahwa mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan. Apa yang mereka serukan? Kita katakan, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Nah, seruan yang disampaikan oleh anak-anak ini ada dua seruan. Yang pertama yaitu seruannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Ya, jadi ada dua peristiwa yang terjadi, yaitu ada meniup seruling dan menari. Itu bicara tentang satu hal tentang sukacita, dan yang satu yaitu duka cita, yaitu menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak menangis. Nah, Bapak Ibu, kalau saya bisa menyampaikan akan sebuah cerita, maka cerita ini menceritakan kepada kita demikian. Anak-anak yang duduk di pasar dan mereka sementara memainkan sandiwara, di mana mereka menciptakan ada dua sandiwara. Sandiwara yang pertama yaitu sandiwara pesta perkawinan, dan sandiwara yang kedua yaitu peristiwa kedukaan atau orang yang meninggal. Kalau kita lihat, maka yang pertama, Alkitab menceritakan ketika mereka memainkan seruling tetapi tidak menari. Nah, kalau dalam sebuah pesta perkawinan digambarkan anak-anak itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar, saya yakin bahwa sandiwara atau drama yang ingin dimainkan oleh anak-anak ini ketika pasar itu tidak berfungsi atau pasar itu sudah tutup, lalu mereka mulai memainkan drama tentang pesta pernikahan. Ya, pasti sudah ada mempelai laki dan mempelai wanita. Ini kan sebuah drama yang dimainkan oleh anak-anak. Lalu ada juga pemain seruling. Nah, ketika pesta mau memulai dan seruling mulai ditiupkan, maka ada orang yang mesti harus menari, karena ini sebuah pesta, dan pesta pada zaman itu diadakan ada yang menari, ya, menandakan ada sukacita. Tetapi teman-teman mereka yang lain yang seharusnya berperan sebagai penari, mereka tidak mau. Jadi mereka tidak mau terlibat dalam permainan itu. Mereka tidak mau ikut apa yang dimainkan oleh teman-teman mereka ketika mereka sementara mengadakan pesta perkawinan dan sementara memainkan seruling. Yang menari tidak mau memainkan peran itu. Sementara drama atau sebuah cerita yang kedua yang dimainkan oleh anak-anak itu yaitu kedukaan. Kalau kedukaan sudah pasti perannya ada yang meninggal, dan ada yang bernyanyi, dan ada yang menangis. Nah, oke, sekarang yang meninggal sudah ada,
yang berduka atau yang menyanyikan itu sudah ada. Ketika mereka menyanyikan lagu kedukaan, teman-teman mereka yang seharus berperan sebagai yang menangis itu tidak mau melakukan. Ya. Jadi dari dua cerita ini, dua perkataan yang disampaikan ini, Yesus lagi menceritakan kepada kita bahwa ada sesuatu hal di mana tolak belakang. Ya. Kalau dalam kitab Pengkhotbah kita temukan ada kata-kata tentang yang bertolak belakang. Ya. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis. Ya, itu dalam kitab Pengkhotbah. Nah, kisah ini juga sesuatu yang sangat bertolak belakang. Seharusnya teman-teman mereka mendukung acara mereka. Seharusnya teman-teman mereka harus mengikuti apa yang mereka mau. Ketika mereka sementara mengadakan pesta, atau ketika mereka sedang mengadakan drama kedukaan, mereka mesti harus ikut dong. Tetapi anak-anak itu, teman-teman mereka tidak mau mengikut. Nah, sehingga muncullah seruan daripada anak-anak itu seperti perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Dikatakan kepada kita, mereka saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Nah, ayat perumpamaan ini lagi menceritakan tentang Yesus dan Yohanes Pembaptis. Dilanjutkan. Kalimat selanjutnya yaitu, karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata ia kerasukan setan. Ya, makna perumpamaan ini cerita tentang kedatangan Yohanes Pembaptis, karena Yohanes datang menyampaikan akan pertobatan, sementara orang-orang Yahudi mereka pada waktu itu menolak dia dengan cara bahwa mereka berkata Yohanes ini kerasukan setan. Dia kerasukan setan karena Yohanes tidak makan roti dan tidak minum anggur. Mereka katakan dia kerasukan setan. Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis makanannya yaitu belalang dan madu hutan. Mereka katakan kepada dia, wah, karena dia tidak makan roti dan tidak makan anggur, maka mereka mengatakan kerasukan setan. Bertolak belakang. Sementara Alkitab menceritakan kepada kita, anak manusia datang, ayatnya 43, ia makan dan minum. Dan kamu berkata lagi, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Ketika Yesus datang juga, mereka menolak dia. Jadi kalau bisa dikata, ada terjadi ketidaksamaan. Seharusnya mereka belajar untuk menerima Yohanes, seharusnya belajar untuk ayo menerima Yesus, tetapi mereka menolak itu. Mereka mau dengan cara mereka sendiri. Kalau mereka itu seperti anak-anak yang dulu di pasar, mereka mau Yohanes dan Yesus menuruti cara mereka. Mesti harus dong, kalau mereka lagi sementara bersuka, mereka mau Yohanes itu bersuka. Kalau mereka lagi berduka, mereka mau Yesus juga ikut berduka. Tetapi apa yang dilakukan oleh teman-teman mereka? Mereka tidak mau apa yang mereka mau. Jadi mereka tidak menurut ketika mereka sementara memainkan seruling. Ya, teman-teman mereka tidak mau menari. Ketika mereka nyanyikan lagu kedukaan, teman-teman mereka tidak mau menangis. Jadi mereka mau Yohanes dan Yesus menuruti mereka. Apa yang mereka mau daripada Yesus? Saudara, mereka mau jadikan Yesus sebagai raja mereka, tapi dengan cara mereka. Sementara Yesus mau mereka menuruti cara Yesus. Yohanes mau supaya mereka mengikuti cara Yohanes, tetapi mereka tidak mau mengikuti. Jadi saling tolak belakang. Nah, untuk mereka menolak pengajaran Yohanes, mereka katakan Yohanes itu kerasukan setan. Untuk mereka menolak pengajarannya Yesus, mereka katakan Yesus itu ya pelahap dan peminum. Dia kumpul dengan orang-orang pendosa. Jadi mereka menolak. Saudara, hari ini kita belajar. Jangan sampai kita seperti angkatan ini yang dikhotbahkan, yang disampaikan oleh Yesus.
Nah, ketika Yesus datang menyampaikan firman Tuhan bagi kita, aplikasinya bagi kita, pembelajarannya bagi kita, yaitu apakah kita seturut dengan pikiran Allah, ataukah kita mau Tuhan seturut dengan pikiran kita. Nah, kadang-kala dalam hidup kita mau itu Tuhan itu mengikuti cara kita. Padahal seharusnya kita itu mengikuti cara Tuhan. Ketika cara Tuhan disampaikan kepada kita, kadang-kala kita menolak. Kita berkata, aduh terlalu susah bagi kita untuk mengikuti cara Tuhan. Ketika Tuhan mengajarkan kepada kita untuk, ayo mari kita hidup jujur, kita melakukan pekerjaan, usaha bisnis dengan jujur. Tetapi kita selalu berkata, aduh susah. Kalau kita jujur hari ini mungkin kita akan buntung. Kita tidak dapat untung, kita buntung. Kalau Tuhan mengajarkan kepada kita untuk, ayo mari kita berbagi, kita akan berkata apa? Ini zaman susah, ini masa pandemi, ini kesukaran. Ngapain kita diajak untuk berbagi? Kadang-kadang kita tidak sepaham dengan pikiran Tuhan. Kita tidak mau menuruti apa yang Tuhan mau. Ketika Tuhan ajarkan kepada kita, ayo kamu setia untuk bertekun di dalam doa. Itu saya berkata, aduh, ya, doa lagi. Cara lain dong. Ya, kita selalu menolak apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bahkan ketika kita diajarkan apa saja, mungkin kita selalu berkata, terlalu susah, sulit untuk mengikuti cara Tuhan. Dan kita selalu memaksakan Tuhan ketika kita berdoa, Tuhan harus begini, Tuhan kami mau begini. Ya, kita selalu mau Tuhan mengikuti apa yang kita lagi perankan, apa yang kita lagi atur. Seperti anak-anak yang duduk di pasar ini, mereka lagi mengatur sebuah drama, tetapi teman-teman yang lain tidak mau mengikuti. Di mana mereka berkata, waktunya saya memainkan peran meniup seruling, kamu yang menari. Tetapi yang penari tidak mau menari. Di mana yang lain berperan untuk kami nyanyi lagu kedukaan, tugas kamu yaitu menangis. Tetapi yang menangis tidak mau memainkan perannya sebagai orang yang berduka atau menangis. Itulah angkatan pada saat itu. Mereka menolak Yohanes, mereka menolak Yesus. Nah saudara, hari ini jangan sampai angkatan kita pun melakukan hal yang sama. Kita menolak akan didikan Tuhan. Kita menolak rancangan Tuhan dalam hidup kita, cara Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau, yang kita sudah dengarkan lewat firman Tuhan, kita belajar untuk melakukannya dengan ketaatan. Tapi berapa banyak dari antara kita yang melakukan dengan ketaatan? Ketika Tuhan mau memberikan perintah buat kita, apakah kita taat untuk melakukannya? Keputusan ada di tangan kita. Belajarlah untuk membuat keputusan sesuai dengan rencana Tuhan, bukan rencanaku. Yesus sendiri, dia berdoa kepada Bapa di sorga. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Mari kita belajar bersama-sama, supaya kita mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Belajarlah untuk sepaham dengan rencana Tuhan. Belajarlah untuk setuju dengan apa yang Tuhan mau. Kadangkala kita tidak mengerti pikiran Tuhan. Kita terbatas. Tetapi kita belajar untuk, saya mau menuruti apa kata firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau, saya belajar untuk setia. Kesetiaan kita diuji dari hal-hal yang kecil. Ketika kita bertekun di dalam kesetiaan itu, kita akan memperoleh buah. Dan saya percaya Bapak Ibu pasti diberkati Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Ajar kami untuk kami mau melakukan apa yang Tuhan mau, sehingga kami melihat pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Kami mau belajar sepaham, sepakat dengan firman-Mu. Kami mau belajar untuk menjadi anak-anak yang mentaati akan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami senantiasa setia akan setiap perkataan firman. Dan kami percaya Engkau Allah yang senantiasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kami semua.
Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat Tuhan yang hari ini mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, supaya kami mengerti rencana-Mu. Berkati kami. Apa saja yang kami kerjakan boleh menjadi berhasil. Dan ketika kami sakit, di dalam nama Yesus kami disembuhkan. Oleh kuasa bilur Yesus kami disembuhkan. Kami yang dalam persoalan masalah hidup kami, dalam nama Yesus kami memperoleh jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai ketemu dalam renungan esok hari. Amin.